Kerajaan Baka berdiri megah di antara hamparan hutan hijau dan sungai-sungai yang jernih. Benteng batu hitamnya menjulang tinggi, seolah ingin menyentuh langit yang biru. Pada pagi hari, cahaya matahari memantul di permukaan batu itu, membuat istana tampak seperti istana emas yang bercahaya. Di pusat kerajaan, aktivitas rakyat begitu ramai, para pedagang menata barang dagangan, para petani membawa hasil panen, dan para penari menampilkan tarian penyambutan bagi tamu yang datang. Prabu Baka, sang raja, adalah pemimpin yang dihormati karena kebijaksanaan dan kekuatan militernya. Ia selalu memimpin rapat dengan penuh ketegasan, namun tetap mengutamakan kesejahteraan rakyat. Meskipun kerajaan Baka berada dalam masa kejayaan, Prabu Baka tak pernah lengah terhadap kemungkinan ancaman dari luar. Ia percaya bahwa kejayaan tanpa kewaspadaan hanyalah undangan bagi kehancuran. Sikap itu membuat kerajaan tetap stabil dan dihormati oleh negeri-negeri sekitarnya. Di tengah kemegahan kerajaan itu, hidup seorang putri bernama Roro Jonggrang, yang kecantikannya tersohor hingga ke negeri jauh. Namun kecantikannya bukan satu-satunya yang membuat rakyat mencintainya. Ia dikenal ramah, bijaksana, dan pandai memahami perasaan orang lain. Meski usianya masih muda, Jonggrang tidak ragu turun ke desa-desa untuk melihat kondisi rakyat secara langsung. Banyak yang merasa kehadirannya memberikan ketenangan, seolah ia cahaya yang menuntun kerajaan ke masa depan. Namun, di balik segala keindahan itu, Roro Jonggrang menyimpan kegelisahan. Ia sering merasakan firasat buruk, seolah ada bayangan gelap yang perlahan mendekati kerajaan. Kadang ia terbangun di tengah malam oleh mimpi-mimpi aneh tentang peperangan dan kehancuran. Ketika ia berusaha menceritakannya kepada ayahnya, Prabu Baka hanya tersenyum lembut dan mengatakan bahwa mimpi hanyalah pantulan kecemasan yang tak beralasan. Meski berusaha menenangkan hati, Jonggrang tetap merasa ada sesuatu yang berbeda di udara. Burung-burung hutan yang biasanya berkicau riang kini sering terbang berhamburan tanpa sebab. Angin malam terasa lebih dingin, membawa bisikan yang tak dapat ia pahami. Setiap kali memandang benteng kerajaan dari balkon istana, ia merasakan seolah benteng itu bukan sedang melindungi, tetapi sedang bersiap menghadapi sesuatu yang besar. Sementara itu, para penjaga kerajaan juga mulai melaporkan beberapa hal yang tak biasa. Mereka melihat cahaya merah di kejauhan pada malam-malam tertentu, seolah ada api besar di balik bukit. Ada pula kabar tentang pasukan asing yang terlihat melakukan latihan perang tidak jauh dari perbatasan. Prabu Baka mendengar laporan itu dengan tenang, namun ia tetap memastikan seluruh pasukan siaga tanpa menimbulkan kepanikan di kalangan rakyat. Roro Jonggrang, yang diam-diam mendengar laporan itu, semakin yakin bahwa firasatnya bukan sekadar ilusi. Setelah mendengar kabar tersebut, ia menghabiskan lebih banyak waktu di kuil kecil kerajaan, berdoa memohon petunjuk dan perlindungan. Kadang ia melihat para pendeta memandangnya dengan tatapan prihatin, namun tidak ada yang berani mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Di tengah kecemasan itu, kehidupan di kerajaan Baka tetap berjalan seperti biasa. Festival musim panen segera tiba, dan seluruh rakyat bersiap merayakan. Namun bagi Jonggrang, kebahagiaan itu terasa hampa. Ia berdiri di balkon istana, menatap matahari yang perlahan tenggelam di balik bukit. Dalam hatinya, ia tahu bahwa kedamaian ini tidak akan berlangsung lama. Angin takdir sudah mulai berhembus ke arah kerajaan Baka. Di kejauhan, di balik deretan bukit yang tampak kemerahan pada malam-malam tertentu, berdirilah kerajaan Pengging, negeri kuat yang telah lama memandang kejayaan kerajaan Baka dengan rasa iri bercampur kewaspadaan. Di istana Pengging, suasana rapat kerajaan terasa tegang. Para penasihat membicarakan gerak-gerik kerajaan Baka yang semakin makmur dan berpengaruh, membuat beberapa bangsawan merasa bahwa keseimbangan kekuasaan mulai bergeser. Di tengah ketegangan itu, nama yang paling mencuat adalah Bandung Bondowoso, putra mahkota yang dikenal sakti dan ambisius. Bandung Bondowoso, dengan tubuh tegap dan tatapan mata yang tajam, mendengarkan laporan-laporan itu tanpa berkedip. Ia sudah lama memandang kerajaan Baka sebagai ancaman sekaligus kesempatan. Bagi Bandung, kejayaan Pengging baru akan lengkap apabila mereka mampu menaklukkan Baka dan menguasai wilayahnya. Ia merasa bahwa takdirnya sebagai pewaris Pengging adalah memperluas kekuasaan, bukan hanya mempertahankan wilayah. Setiap laporan tentang kekuatan Baka justru memacu keinginannya untuk menunjukkan kemampuannya.
Prabu Bondowoso, ayahnya, adalah raja yang lebih berhati-hati. Ia melihat ambisi Bandung dengan rasa bangga sekaligus khawatir. Meskipun ia tahu putranya memiliki kekuatan luar biasa, kemampuan memanggil pasukan makhluk halus adalah salah satunya, ia juga memahami bahwa perang selalu membawa korban yang tak terhindarkan. Namun melihat bagaimana pengaruh kerajaan Baka semakin meluas, Prabu Bondowoso mulai mempertimbangkan bahwa perang mungkin tak bisa lagi dielakkan. Dalam rapat itu, Bandung akhirnya berdiri dan menyampaikan pandangannya dengan suara yang tajam namun terkontrol. Ia berpendapat bahwa jika Pengging tidak bertindak sekarang, Baka suatu hari bisa menjadi ancaman yang lebih besar. Ia menegaskan bahwa penaklukan Baka bukan hanya soal wilayah, melainkan soal prestasi, masa depan, dan kejayaan Pengging. Kata-katanya menggema di dalam balairung, membuat semua penasihat terdiam dan memandangnya dengan campuran rasa hormat dan gentar. Prabu Bondowoso memandang putranya lama, dan dalam sorot mata itu tersimpan dilema seorang raja sekaligus seorang ayah. Ia tahu Bandung tidak akan mundur jika keinginannya sudah ditetapkan. Setelah mempertimbangkan suara para penasihat dan keadaan kerajaan, ia akhirnya mengangguk pelan. Ia menyatakan bahwa jika perang tak bisa dihindari, mereka harus melakukannya dengan strategi matang, dan bahwa Bandung akan memimpin ekspedisi itu. Keputusan itu disambut sorak semangat para panglima, sedangkan Bandung hanya tersenyum tipis, penuh rasa percaya diri. Malam itu, di balkon istananya, Bandung Bondowoso menatap ke arah barat, ke arah kerajaan Baka. Ia sudah mendengar kabar tentang kecantikan putri kerajaan itu, Roro Jonggrang, dan tentang kejayaan negeri yang akan menjadi sasaran penaklukan. Namun di matanya, semua itu hanyalah bagian dari takdir yang menunggu untuk diraih. Api ambisinya membara, dan ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa peperangan ini akan menjadi langkah awal menuju kejayaan yang lebih besar. Sementara itu, para panglima Pengging mulai mempersiapkan pasukan. Kuda-kuda perang diberi pelindung besi, tombak dan panah diasah kembali, dan barisan prajurit dilatih tanpa kenal waktu. Di sudut-sudut istana, terdengar doa dan mantra-mantra kuno yang dipersiapkan untuk memanggil kekuatan gaib. Semua hal yang sehari sebelumnya hanya rumor kini berubah menjadi kenyataan besar yang mendekat. Seolah langit sendiri ikut merasakan, awan-awan hitam menggulung pelan di atas Pengging, menandai bahwa badai perang sedang lahir. Dan tanpa mereka sadari, getaran ambisi yang sedang tumbuh di Pengging perlahan menjalar menembus bukit dan hutan, mendekati kerajaan Baka yang masih berusaha menikmati kedamaian. Takdir dua kerajaan mulai perlahan bertaut, dan apa yang dirasakan Roro Jonggrang sebagai firasat buruk ternyata benar adanya. Perang yang akan mengubah sejarah kedua negeri kini tinggal menunggu waktu untuk meledak. Firasat buruk Roro Jonggrang menjadi kenyataan ketika pagi itu suara terompet panjang terdengar dari menara penjaga. Para pengawal berlari ke sana kemari, dan dari kejauhan tampak barisan pasukan Pengging bergerak seperti ombak gelap yang memenuhi kaki bukit. Debu tebal mengepul akibat langkah ribuan prajurit, sementara bendera merah hitam Pengging berkibar mengancam. Rakyat kerajaan Baka panik, sebagian berlari menuju rumah, sebagian mencari keluarga mereka, sementara pasukan istana segera membentuk barisan pertahanan. Prabu Baka turun langsung ke lapangan depan istana dengan wajah serius. Ia telah memprediksi kemungkinan ini, tetapi melihat kapal perang berjalan tepat di gerbang negerinya adalah sesuatu yang berbeda. Dengan suara lantang, ia memerintahkan seluruh panglima mempersiapkan pertahanan berlapis. Meskipun usianya sudah tidak muda, Prabu Baka tetap tegap memegang tombak panjang yang menjadi simbol kekuasaannya. Ia tidak takut pada perang, namun ia khawatir pada keselamatan putri semata wayangnya. Sementara itu, Bandung Bondowoso berdiri di barisan depan pasukannya, tatapannya tertuju pada benteng Baka yang kokoh. Ia menghunus pedang yang berkilat, lalu memerintahkan pasukan untuk maju. Dengan mantra singkat, ia memanggil pasukan makhluk halus yang berbentuk kabut hitam, berlari cepat mendahului manusia, melayang menembus perbukitan dan menabrak barisan prajurit Baka. Pertempuran langsung meledak, membawa suara dentingan senjata dan teriakan yang mengguncang langit. Pasukan Baka bertempur dengan gagah berani. Tombak dan perisai bergesekan dengan pedang-pedang tajam dari Pengging, dan tanah berubah menjadi medan pertempuran yang dipenuhi debu dan darah. Para panglima Baka berteriak memberikan semangat, berusaha menahan gempuran dahsyat dari prajurit Pengging yang jumlahnya jauh lebih besar. Di menara istana,
Roro Jonggrang melihat semua itu dengan dada berdebar. Setiap detak jantungnya terasa seperti memukul keras dinding harapan yang mulai retak. Prabu Baka turun langsung ke medan perang, memimpin prajuritnya di garis depan. Dengan kekuatan luar biasa, ia berhasil menahan serangan demi serangan, bahkan beberapa kali membuat pasukan Pengging mundur. Namun kehadiran Bandung Bondowoso mengubah segalanya. Dengan kekuatan sakti yang diwarisi dari leluhur Pengging, ia menghancurkan barisan depan Baka hanya dengan ayunan pedang dan gelombang energi yang meluruhkan benteng pertahanan. Pertempuran berlangsung berjam-jam, dan di satu titik, Prabu Baka dan Bandung Bondowoso berhadapan langsung. Duel mereka sangat sengit, mempertemukan kekuatan raja berpengalaman dengan putra mahkota yang memiliki kemampuan supranatural. Tanah bergetar setiap kali senjata mereka bertabrakan. Namun pada akhirnya, kekuatan magis Bandung terlalu besar. Dengan satu serangan yang memecahkan udara, Prabu Baka roboh, tubuhnya jatuh di antara debu dan darah. Kabar kematian Prabu Baka menyebar seperti badai ke seluruh pasukan Baka. Semangat para prajurit runtuh, dan banyak yang memilih mundur untuk menyelamatkan rakyat daripada mati sia-sia. Roro Jonggrang, yang menyaksikan ayahnya jatuh dari kejauhan, merasakan dunia seakan runtuh. Air matanya mengalir tanpa ia sadari, seolah membasuh seluruh kedamaian yang pernah dimilikinya. Tak ada lagi yang bisa dilakukan selain memastikan rakyat dan kerajaan tetap terselamatkan. Dengan runtuhnya pertahanan Baka dan gugurnya sang raja, Bandung Bondowoso resmi memenangkan perang. Ia memasuki gerbang kerajaan dengan langkah tegap, sementara pasukannya menguasai seluruh wilayah. Kerajaan Baka jatuh ke tangan Pengging. Namun di balik kemenangan itu, nasib sang putri yang sedang dilanda duka justru akan menjadi awal dari takdir baru yang jauh lebih rumit. Setelah perang mereda dan pasukan Pengging sepenuhnya menguasai kerajaan Baka, istana yang dulu dipenuhi tawa kini berubah menjadi tempat sunyi yang ditelan duka. Roro Jonggrang berdiri di depan altar kecil tempat rakyat menaruh bunga sebagai penghormatan terakhir untuk Prabu Baka. Wajahnya pucat, namun sorot matanya tetap memancarkan ketegaran seorang putri yang berusaha melindungi martabat kerajaannya. Meskipun hatinya hancur, ia tahu bahwa rakyatnya membutuhkan sosok yang tetap berdiri teguh di tengah kehancuran. Hari itu, Bandung Bondowoso memasuki istana dengan langkah yang mantap. Ia sudah mendengar kabar tentang kecantikan Roro Jonggrang, tetapi apa yang dilihatnya melebihi semua cerita yang pernah ia dengar. Di hadapannya berdiri seorang putri yang anggun, dengan aura ketenangan yang membuatnya terpesona seketika. Meski sedang berduka, Jonggrang tetap terlihat memancarkan kekuatan batin yang tidak dimiliki sembarang wanita. Bandung, yang sebelumnya hanya memikirkan kejayaan dan penaklukan, tiba-tiba merasa hatinya disentuh oleh sesuatu yang berbeda. Roro Jonggrang menatap Bandung Bondowoso dengan mata tajam yang penuh kebencian. Baginya, laki-laki itu bukan pahlawan, tetapi pembunuh ayahnya dan perusak tanah kelahirannya. Namun sebagai putri kerajaan, ia tetap menjaga sikap. Ia membungkuk sedikit dengan hormat yang dipaksakan, namun tidak berusaha menyembunyikan kedinginan dalam suaranya. "Selamat datang di kerajaan Baka," ucapnya pelan namun tegas. Kata-katanya tidak terdengar seperti sambutan, melainkan pengingat bahwa negeri ini masih memiliki kehormatan meski telah jatuh. Bandung yang sebelumnya terbiasa mendapatkan hormat dan kekaguman dari semua orang, justru merasa tertantang oleh sikap Jonggrang. Semakin ia melihat tatapan keras itu, semakin besar keinginannya untuk menjadikannya permaisuri. Baginya, memiliki Jonggrang bukan hanya tentang cinta pada pandangan pertama, tetapi juga tentang menyatukan dua kerajaan yang dulu saling bermusuhan. Ia melihat peluang untuk menyembuhkan luka perang melalui ikatan pernikahan. Dengan penuh keyakinan, Bandung Bondowoso mengutarakan niatnya. Ia meminta Roro Jonggrang menjadi pendampingnya, menjadi Ratu Pengging sekaligus simbol perdamaian baru. Permintaan itu mengejutkan seluruh penghuni istana, bahkan membuat beberapa dayang terperanjat. Namun Jonggrang hanya menatapnya lama, seolah mencoba memahami keberanian apa yang membuat sang penakluk bisa berbicara demikian kepada putri yang ayahnya baru saja ia bunuh. Di dalam hati Jonggrang, amarahnya membara. Bagaimana mungkin ia menikahi laki-laki yang menghancurkan keluarganya? Namun ia menyadari bahwa menolak secara terang-terangan dapat membawa bencana yang lebih besar untuk rakyat Baka. Ia tahu Bandung memiliki kekuatan luar biasa, dan membuatnya marah bisa berarti berakhirnya sisa-sisa kejayaan kerajaannya.
Dalam keheningan yang menegangkan itu, Jonggrang menahan emosinya dan mencoba memikirkan jalan lain. Bandung Bondowoso tidak menyadari badai amarah yang berputar di hati Jonggrang. Ia hanya melihat seorang putri yang sedang berduka, dan ia merasa bahwa ia bisa mengobati luka itu. Dengan suara lembut yang jarang ia gunakan, Bandung berkata bahwa ia tidak ingin memperlakukan Baka sebagai musuh lagi, melainkan sebagai bagian dari masa depan yang lebih besar. Kata-kata itu terdengar manis, tetapi bagi Jonggrang, semuanya hanyalah racun yang dibalut emas. Akhirnya, Roro Jonggrang menjawab dengan sangat hati-hati. Ia tidak menerima, tetapi juga tidak langsung menolak. Ia berkata bahwa keputusan sebesar itu membutuhkan waktu untuk dipikirkan, terutama setelah kematian ayahnya. Jawaban itu membuat Bandung merasa sedikit berharap, sementara dalam hati Jonggrang, sebuah rencana mulai terbentuk, rencana untuk menghindari pernikahan itu, apapun taruhannya. Dan dari sinilah awal langkah menuju syarat mustahil yang kelak akan mengubah nasib. Mereka berdua, malam setelah pertemuan dengan Bandung Bondowoso, Roro Jonggrang duduk sendirian di ruang pribadinya, ditemani cahaya redup dari lampu minyak. Udara terasa berat, seolah menyimpan tekanan yang menanti untuk meledak kapan saja. Di kepalanya, permintaan Bandung terus berputar tanpa henti. Ia tahu bahwa menolak akan membawa malapetaka bagi rakyatnya, namun menerima sama saja dengan mengkhianati kehormatan ayahnya. Di tengah kebingungan itu, ia mulai memikirkan cara yang tidak merugikan rakyat, tetapi tetap menjauhkan dirinya dari penakluk kejam itu. Dayang Tisna Dewi, pelayan setianya sejak kecil, melihat kegundahan itu. Dengan suara pelan, ia menyarankan agar Jonggrang memberi syarat yang tidak mungkin dipenuhi oleh Bandung. Jika ia gagal, kata Tisna Dewi, kau punya alasan kuat untuk menolak tanpa menimbulkan murka langsung. Mengikuti saran itu, Jonggrang memikirkan sesuatu yang mustahil, sesuatu yang bahkan pasukan raksasa pun takkan mampu melakukannya dalam waktu singkat. Perlahan, sebuah ide tumbuh, ide yang akan menjadi alasan penunda takdir. Keesokan harinya, Bandung Bondowoso datang kembali ke istana, membawa bunga-bunga indah dan senyum yang berbeda dari biasanya. Ia tampak penuh harapan, seolah yakin hari itu Jonggrang akan memberikan jawaban manis. Namun Jonggrang tetap menjaga wajahnya datar, tidak memperlihatkan emosi sedikit pun. Ia menyambut Bandung dengan sopan, tapi jelas ada jarak yang tidak bisa ditembus oleh kata-kata manis sang ksatria sakti. Dengan suara lembut namun penuh kehati-hatian, Roro Jonggrang menyampaikan syaratnya. Ia mengatakan bahwa ia bersedia menjadi permaisuri Bandung, jika Bandung mampu membangun 1000 candi dalam satu malam. Ruangan itu langsung hening. Bahkan para dayang menahan napas mendengar syarat tersebut. Dalam hati, Jonggrang merasa yakin bahwa tugas itu mustahil dipenuhi, dan karena itu syarat tersebut menjadi jalan aman untuk menolak tanpa harus berkata tidak. Namun apa yang mengejutkan Jonggrang adalah bagaimana Bandung Bondowoso tertawa pelan, bukan karena menganggap syarat itu lucu, tetapi karena baginya syarat itu justru memancing rasa percaya diri. Ia menatap Roro Jonggrang dengan mata yang penuh semangat. Jika itu syaratmu, katanya, maka aku akan memenuhinya. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam suaranya. Kata-kata itu membuat Jonggrang terperanjat, karena ia tak pernah membayangkan Bandung akan menerima syarat yang begitu berat. Setelah meninggalkan istana, Bandung langsung mulai mempersiapkan langkah besar. Ia menuju sebuah tempat yang sunyi di luar gerbang kerajaan dan memanggil kekuatan gaib yang selama ini menjadi sumber kehebatannya. Dalam sekejap, udara berubah dingin, dan kabut hitam mulai menggulung di tanah. Dari dalam kabut itu, para makhluk halus, jin, roh tanah, dan prajurit bayangan, muncul satu persatu, membungkuk hormat kepada Bandung. Dengan suara keras yang bergema ke segala penjuru, ia memerintahkan mereka membangun 1000 candi sebelum fajar menyingsing. Sementara itu, Roro Jonggrang belum mengetahui apa yang sedang terjadi. Ia hanya merasa sedikit lega telah menemukan alasan yang tampaknya tak mungkin dipenuhi. Namun kegelisahan tetap menggerogoti hatinya. Ia duduk di balkon menatap bulan yang menggantung tinggi, bertanya-tanya apakah keputusan yang ia buat akan membawa keselamatan atau justru membuka pintu tragedi baru. Dalam hatinya, ia memohon agar malam itu cepat berlalu. Namun ketika malam semakin pekat, suara-suara aneh mulai terdengar dari arah hutan dan lembah. Tanah bergetar pelan, seolah ada sesuatu yang bekerja tanpa henti. Jonggrang menatap ke kejauhan, dan untuk sesaat,
ia merasa bulu kuduknya meremang. Ada cahaya biru yang berkedip-kedip seperti obor raksasa. Ia belum tahu, tetapi malam ini adalah awal dari rencana besar yang tak pernah ia bayangkan, rencana yang akan membawa mereka menuju tragedi yang tak terelakkan. Saat malam mencapai titik tergelapnya, langit di atas kerajaan Baka tampak seperti diselimuti tirai hitam yang pekat. Namun di kejauhan, kilatan cahaya biru muncul seperti bintang yang turun ke bumi. Dari balik hutan, suara dentuman lembut dan desir angin aneh terdengar bersahutan. Tanah bergetar seolah ada ribuan kaki tak terlihat yang bergerak cepat. Itulah pertanda bahwa makhluk gaib yang dipanggil Bandung Bondowoso telah mulai bekerja. Para jin itu bergerak tanpa lelah, membentuk batu demi batu, menyusun fondasi candi dengan kecepatan yang mustahil dilakukan manusia. Roro Jonggrang yang masih berada di balkon mendengar suara-suara itu semakin jelas. Ia mengerutkan kening, mencoba memastikan apakah suara tersebut berasal dari pasukan pengging atau sekadar ilusi malam. Namun ketika melihat cahaya biru menyapu lembah seperti kilat yang merendah, ia menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh